topik yang telah diberikan berkaitan dengan jalan menuju Wimudi Rasa. Yang tadi telah saya kutip salah satu sabda Sang Buddha yang berkenaan dengan Wimudi Rasa. Nah, di sana Sang Buddha mengatakan bahwa seperti halnya samudra yang luas yang memiliki satu rasa, yaitu rasa asin, lona rasa. Lona itu artinya asin, atau dengan kata lain adalah rasa garam. Ternyata ajaran Sang Buddha, keseluruhan ajaran Sang Buddha juga mempunyai satu rasa, yaitu Wimudi Rasa, atau rasa pembebasan. Jadi mengatakan jalan menuju Wimudi Rasa artinya jalan menuju rasa pembebasan. Nah, di sini sebenarnya Wimudi Rasa atau rasa pembebasan di sini merupakan tujuan dari kita sebagai umat Buddha yang mempraktikkan ajaran Dhamma atau mempraktikkan ajaran Sang Buddha. Yang menjadi menarik di sini adalah Sang Buddha memberikan satu perumpamaan bahwasanya ajaran beliau itu juga diumpamakan seperti Mahasamudra atau samudra yang luas. Nah, jadi dalam bahasa Pali Mahasamudra, samudra itu bahasa Indonesia samudra, ya, lautan yang luas, samudra yang luas. Nah, di sini mengapa dhamma beliau ajaran Sang Buddha itu diumpamakan seperti samudra yang luas? Karena memang ajaran Sang Buddha ini begitu luas. Bahkan beliau pernah mengatakan bahwa ajaran Sang Buddha ini tidak bisa diukur. Walaupun dalam kesempatan lain, dalam kesempatan yang berbeda, Sang Buddha mengatakan bahwa ajaran beliau itu yang beliau ajarkan kepada umat manusia, kepada para bante, kepada siapapun yang mempraktekkan ajaran beliau, itu seperti segenggam daun di antara dedaunan yang ada di hutan. Nah, tetapi walaupun ini segenggam daun, ternyata ini pun juga masih sangat luas. Sangat luas, sampai kita bisa melihat bagaimana ajaran Sang Buddha ini terdiri dari berbagai poin yang penting. Ada sila, ada dana, ada bawana, dan lain sebagainya. Dan yang menjadi penting lagi adalah ajaran Sang Buddha yang begitu luas ini ternyata mempunyai satu rasa. Yang tidak lain adalah rasa pembebasan. Nah, ini juga menjadi satu hal yang penting untuk kita ingat. Bahwasanya semua ajaran Sang Buddha, kalau memang itu adalah ajaran Sang Buddha, maka itu pasti memiliki yaitu rasa pembebasan. Kalau ternyata di situ justru membuat seseorang tidak terbebaskan, membuat seseorang menjadi terbelenggu, berarti itu bukan ajaran yang dimasukkan oleh Sang Buddha. Maka semua ajaran Sang Buddha dari yang paling, boleh dikatakan paling dasar, paling simpel, sampai yang paling tinggi, sampai yang paling mendalam, ajaran Sang Buddha ini mempunyai satu rasa, yaitu rasa pembebasan. Maka seringkali saya mengatakan kalau ada orang bertanya, ajaran Sang Buddha itu begitu luas, sangat luas. Karena begitu luasnya, karena begitu banyak poin, terkadang kita umat Buddha ini merasa bingung. Sebenarnya kalau kita mau belajar ajaran Sang Buddha itu dari mana dulu? Kalau kita mau praktek Dhamma, ajaran Sang Buddha itu dari mana dulu? Nah, kalau kita melihat bahwa ajaran Sang Buddha ini memiliki satu rasa, maka sebenarnya kita bisa mempraktekkan ajaran Sang Buddha dari mana saja yang kita merasa tertarik. Mungkin seseorang tertarik kalau kita belajar misalnya Tipitaka, atau seseorang tertarik untuk belajar misalnya Abhidhamma terlebih dahulu, silakan. Tidak bisa dipaksa harus belajar Vinaya atau belajar Sutta terlebih dahulu, silakan Abhidhamma. Dan juga kalau seseorang ingin belajar tentang Sutta, memang tertariknya dengan Sutta, ya silakan juga. Jadi tidak harus belajar Abhidhamma dulu atau Vinaya. Atau mungkin seseorang ingin belajar Vinaya dulu sebelum belajar yang lainnya juga silakan.
Karena apa? Karena sebenarnya apapun yang diajarkan oleh Guru Agung kita, Sang Buddha, itu memiliki satu rasa, yaitu rasa pembebasan. Rasa yang bisa membebaskan kita terutama dari duka, dari penderitaan. Nah demikian pula ketika seseorang mempraktekkan Dhamma juga sama. Ada beberapa orang yang memang begitu mengenal ajaran Sang Buddha tertarik dengan meditasi. Yang lain-lain belum tertarik. Tentang berdana, tentang praktek sila mungkin belum tertarik, tetapi tertarik dengan meditasi. Kalau memang merasa nyaman, merasa senang untuk belajar meditasi, dari situ juga tentu dipersilahkan, karena nanti rasanya akan sama, yaitu rasa pembebasan. Tetapi tentunya setelah mempraktekkan meditasi, maka yang lain-lain juga ternyata dibutuhkan juga. Tidak bisa berdiri sendiri. Jadi meditasi tidak bisa berdiri sendiri. Faktor-faktor lainnya itu juga harus dipraktekkan. Nah demikian pula kalau seseorang mempraktekkan praktek Dhamma yang mungkin beberapa orang mengatakan simple, sederhana, misalnya berdana, ya silahkan juga, tetapi tentu berdana pun juga memiliki yaitu rasa pembebasan. Kalau itu memang yang diajarkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, yang dimaksud dengan pembebasan di sini seperti apa? Mengapa Dhamma ini dikatakan sebagai memiliki satu rasa, yaitu rasa pembebasan. Seperti yang telah disinggung sedikit di awal, bahwasanya yang dimaksud dengan rasa pembebasan di sini adalah bebas dari duka penderitaan. Bebas dari, kalau kita boleh mengatakan dengan istilah lain, bebas dari tumimba lahir, bebas dari kotoran batin. Nah, Dhamma ini membawa seseorang untuk bebas dari penderitaan, bebas dari duka, bebas dari tumimba lahir, bebas dari kotoran batin. Dan itulah yang disebut sebagai pembebasan. Nah, mengapa Dhamma ini membawa seseorang untuk terbebas dari penderitaan? Karena Dhamma mengantarkan seseorang, membawa seseorang, mengajak seseorang untuk membebaskan batin dari kemelekatan, dari upadana. Nah sebenarnya yang membuat seseorang ini terbelenggu, yang membuat seseorang ini tidak terbebaskan, itu disebabkan karena kemelekatan, karena upadana. Kemelekatan yang tentunya diawali dari tanha, diawali dari nafsu keinginan. Karena nafsu keinginan, maka memunculkan kemelekatan. Karena kemelekatan, maka memunculkan duka penderitaan. Nah, jadi yang membuat seseorang ini terus menderita, tidak terbebaskan, tidak lain karena adalah kemelekatan. Kemelekatan yang disertai, diawali dengan nafsu keinginan atau tanha. Nah, di dalam khutbah-khutbah Sang Buddha memberikan berbagai macam penjelasan, bahkan berbagai macam penjelasan yang di situ menggunakan berbagai perumpamaan. Nah, diumpamakan seperti ini. Kalau misalnya ada seekor monyet, jadi dikatakan dalam khutbah Sang Buddha memberikan sebuah analogi. Misalnya ada seorang pemburu yang pergi ke daerah yang sulit untuk orang ke sana. Tetapi di sana ada sekumpulan monyet. Ada yang cerdas, ada juga monyet-monyet yang tidak cerdas, yang bodoh. Kemudian pemburu tersebut kemudian memasang perangkap untuk menangkap monyet-monyet yang ada di situ. Nah, kemudian monyet-monyet yang cerdas begitu melihat perangkap, lari, akan pergi. Tahu itu adalah perangkap. Tetapi bagi monyet yang bodoh, yang tidak tahu itu perangkap, sementara di perangkap itu ada banyak makanan yang memang disediakan di sana untuk menangkap monyet-monyet tersebut, nah, kemudian si monyet mengambil makanan yang ada di perangkap tersebut. Tangannya itu mengambil makanan tersebut di perangkap.
Nah, tangannya kemudian terkena perangkap. Begitu tangan satunya terkena perangkap, apa yang terjadi? Dia ingin melepaskan dari perangkap tersebut, kemudian tangan lainnya juga memegang perangkap tersebut. Terkena lagi kedua tangannya terperangkap, terjerat oleh perangkap yang memang disediakan, diberikan oleh perangkap tadi, oleh pemburu tadi. Nah, kemudian ketika kedua tangannya sudah terjerat oleh perangkap tersebut, nah dia juga berpikir bagaimana bisa melepaskan. Nah, maka kemudian satu kakinya berusaha untuk yaitu menendang-nendang perangkap tersebut. Ternyata kakinya juga terjerat oleh perangkap tadi. Tinggal satu kakinya. Nah, dia berusaha dengan satu kakinya yang memang tersisa satu kakinya, terperangkap juga. Kedua tangannya, kedua kakinya terperangkap oleh perangkap yang diberikan oleh pemburu tadi. Kemudian apa yang dia lakukan? Berusaha dengan mulutnya. Mencoba untuk melepaskan perangkap tersebut. Mulutnya juga terkena perangkap. Nah, kalau sudah demikian, apa yang bisa dia lakukan? Ya, dia menunggu kematiannya. Menunggu untuk ditangkap oleh sang pemburu. Sang pemburu datang, kemudian melakukan apa yang dia mau. Apakah dibunuhnya, dilukai, itu dijadikan apa? Tergantung oleh si pemburu. Nah, demikian sang beliau memberikan sebuah perumpamaan bahwa perangkap ini seperti itu marah. Sedangkan perangkapnya itu adalah kesenangan indera. Kesenangan indera yang membuat seseorang dikuasai oleh tanha, oleh nafsu keinginan untuk menikmati kesenangan indera tersebut. Nah, sedangkan ketika monyet itu berusaha untuk melepaskan perangkap tersebut, ketika sudah terjerat oleh perangkap, itu seperti upadana. Jadi semakin seseorang, ya ini diibaratkan bahwa ketika kita ya berasosiasi, bersentuhan dengan terutama 5 indera kita, 5 indera beserta dengan objek-objeknya, yang dalam hal ini adalah perangkap mara, maka begitu kita memunculkan tanha di sana, memunculkan nafsu keinginan di sana, menyenangi di sana, bergembira di sana, dengan objek-objek indera, apakah bentuk, suara, bebauan, kecapan, sentuhan, kemudian menyenangi di sana, bergembira di sana, semakin memunculkan tanha di sana, nah kemelekatan muncul. Kita semakin terperangkap, kita semakin terjerat. Dan ketika kita terperangkap, terjerat, apa yang terjadi? Duka muncul, penderitaan muncul. Seperti Mara tadi, yang kemudian ketika berhasil menangkap seekor monyet, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Nah, yang membuat seseorang menderita, membuat seseorang terbelenggu, tidak terbebaskan, tidak lain adalah karena tanha, nafsu keinginan, dan juga kemelekatan. Nah, ini seperti ada sebuah cerita kalau di Afrika sana itu juga persis sama. Kalau seseorang ingin menangkap seekor monyet, itu mereka itu menggunakan buah kelapa. Nah, buah kelapa itu kemudian dilubangi yang cukup agar tangan monyet bisa masuk. Kemudian buah kelapa tersebut diikat dengan satu tiang atau satu pohon, atau dibawa oleh siapapun, diikat. Kemudian ketika ada monyet yang memang berada di situ, yang oleh sang pemburu, oleh ya orang-orang Afrika yang memang memburu monyet tersebut, ingin menangkapnya, kemudian dia memasukkan beberapa makanan di buah kelapa yang dilubangi tadi. Nah, biasanya monyet-monyet tersebut ketika melihat ada orang memasukkan makanan di suatu tempat, dia akan melihat. Nah, tapi dia pura-pura tidak melihat, tetapi dia sebenarnya melihat, memperhatikan. Nah, begitu orangnya pergi, nah si monyet itu kemudian memasukkan tangannya untuk mengambil makanan yang memang dimasukkan oleh pemburu tadi. Nah, begitu tangannya masuk, si pemburu datang. Nah, biasanya monyet itu begitu mendapatkan makanan, dia tangannya menggenggam. Dan ketika pemburu ini datang, dia mau melepas juga, ingin lari.
tetapi dia tidak mau melepaskan tangannya. Dia menggenggam makanan yang sudah dipegangnya. Dan ketika tangan masuk, kemudian tangannya mengepal karena memegang makanan yang ada di dalam buah kelapa tersebut, dia tidak bisa lepas. Nah demikian persis sama seperti yang oleh Sang Buddha yang memberikan analogi bahwasanya semakin kita terbawa oleh tanah, semakin kita terjerat oleh kemelekatan. Mau melepas bagaimanapun sulit. Nah, ketika kita terjerat oleh kemelekatan itulah maka duka, penderitaan itu muncul. Nah, sehingga di sini agar seseorang terbebas dari duka, dari penderitaan, tidak lain adalah bagaimana sedikit demi sedikit melepaskan kemelekatan, melenyapkan kemelekatan. Nah, sesungguhnya semua ajaran Sang Buddha dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi, sampai yang paling mendalam, semua mengajarkan seseorang untuk melepaskan kemelekatan. Semuanya. Dan itulah kenapa Dhamma ini mempunyai satu rasa, yaitu rasa pembebasan. Karena semua ajaran Sang Buddha, dari manapun ajaran Sang Buddha, itu semua mengajarkan seseorang untuk terbebas dari tanha, dari kemelekatan. Tetapi tentu untuk melepaskan kemelekatan di sini tidak kemudian dengan serta-merta langsung bisa dilepas. Karena kita sudah terbiasa untuk menggenggam. Kita terbiasa seperti monyet yang mencari kesenangan ke sana kemari. Terbiasa seperti monyet yang tadi di Afrika tadi. Yang begitu mendapatkan makanan tidak mau melepas. Sehingga apa? Malahan dia terperangkap. Tidak bisa lepas dari jeratan yang diberikan oleh pemburu tadi. Nah, untuk itu, untuk melepaskan kemelekatan juga, yaitu bertahap. Dan itulah kenapa kemudian Sang Buddha mengajarkan ajaran bertahap, yaitu diawali dari biasanya berdana. Nah, kenapa berdana ini juga mengajarkan kita untuk melepaskan kemelekatan? Ya jelas. Karena tujuan dari berdana ini tidak lain adalah melepaskan kemelekatan. Memang motif berdana itu bisa bermacam-macam. Ada yang berdana karena ingin supaya terkenal. Ada yang berdana supaya terlahir di alam surga oleh orang lain. Tetapi ajaran Sang Buddha mengajarkan yaitu umatnya untuk berdana demi tujuan melepaskan kemelekatan. Ini membedakan. Kemelekatan terhadap apa? Terutama adalah kemelekatan terhadap harta benda yang dimiliki. Nah, karena secara umum manusia ini sudah begitu melekat dengan kesenangan indera. Kesenangan indera yang sifatnya adalah kasar. Dan yang paling kasar tidak lain adalah apa? Tidak lain adalah harta kekayaan. Maka ketika seseorang mempraktekkan yaitu berdana, memberi dan memberi, sebenarnya tujuannya adalah untuk apa? Untuk melepaskan kemelekatan. Melepaskan kekikiran, kemelekatan, keserakahan, terutama terhadap harta benda yang dimiliki. Dan itulah kenapa suatu kali Sang Buddha juga mengajarkan kepada kita. Di antara banyak motif berdana yang beliau ajarkan, maksudnya motif berdana yang umumnya manusia ini memiliki, Sang Buddha memuji satu motif berdana. Yaitu apa? Citta langkara, citta parikara. Berdana untuk memperindah, untuk mempercantik batin. Nah, motif berdana untuk memperindah, mempercantik batin inilah yang sangat dipuji oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Yang dimaksud dengan memperindah, mempercantik batin adalah ketika seseorang berdana hanya demi tujuan untuk melenyapkan kotoran batin.
Melenyapkan keserakahan, melenyapkan kebencian, melenyapkan kebodohan. Nah, bagaimana bisa berdana pun juga tujuannya adalah untuk melenyapkan loba, dosa, dan moha. Tentu bisa. Yang pertama, orang yang suka berdana tentu dia sedikit demi sedikit melenyapkan keserakahannya. Keserakahan, kekikiran terhadap harta benda yang dimiliki. Dan tentunya ketika orang berdana memberi ke yang lain, membantu yang lain, harapannya adalah membantu memberi atas dasar cinta kasih, bukan kebencian. Nah, kalau orang membenci biasanya sulit memberi. Bagaimana seseorang itu betul-betul dari hatinya bisa memberi, bisa menolong orang lain, kalau pada waktu itu dikuasai oleh kebencian. Kita memberi kepada mereka yang membutuhkan, itu karena kita apa? Memiliki kasih sayang, memiliki cinta kasih. Ketika batin diliputi oleh cinta kasih, oleh kasih sayang, maka pada waktu itu kebencian tidak ada. Nah, kalau ini diulang artinya seseorang dengan berdana melatih batinnya untuk terbebas dari kebencian, di saat yang sama dia sedang mengembangkan cinta kasih, mengembangkan kasih sayang. Nah, bagaimana seseorang berdana untuk melenyapkan moha, kebodohannya? Jelas. Karena kalau kita belajar ajaran Sang Buddha, belajar Dhamma, nah kita mengetahui mengapa kita berdana. Ada banyak pengetahuan di sana. Minimal adalah mengetahui hukum karma. Berdana karena memahami hukum karma. Bahwa perbuatan yang baik membawa kepada kebahagiaan. Perbuatan yang buruk membawa kepada penderitaan. Berdana adalah perbuatan yang baik yang nantinya membawa kepada kebahagiaan. Itu adalah kebijaksanaan. Itu merupakan lawan dari moha. Apalagi seseorang berdana, rasanya dengan berdana ia bisa melenyapkan kotoran batin, keserakahan, kebencian, yang tadi disebut sebagai cita langkara, cita parikara. Memperindah batin, mempercantik batin. Nah, berdana demikian atas dasar pengetahuan, itu artinya berdana untuk melenyapkan moha. Nah, loba dosa moha di sini dilenyapkan. Tentunya loba dosa moha di sini, keserakahan, kebencian, kebodohan, tidak lain adalah manifestasi dari kemelekatan. Maka berdana di sini tujuannya adalah untuk melepaskan kemelekatan. Maka semakin orang suka berdana, dan suka berdana, memberi dan memberi, maka rasa pembebasan juga semakin dirasakan. Sehingga kalau orang berpikir bahwa dengan berdana malahan mendapatkan penderitaan, itu salah. Sang Buddha pernah dikritik oleh seseorang. Nah, suatu kali Sang Buddha ini dengan para siswanya berpindah patah di tempat di masyarakat yang pada waktu itu sedang terkena paceklik. Kemudian seseorang datang dan mengatakan, bukankah kalau berpindah patah itu di tempat di mana masih ada paceklik, masyarakat masih yaitu terkena paceklik, itu membuat menderita masyarakat. Sang Buddha dikritik demikian. Sang Buddha mengatakan, saya tidak pernah melihat bahwa ada orang menderita, bahwa ada orang miskin hanya karena berdana. Justru saya melihat bahwa seseorang bisa hidup bahagia, seseorang bisa mendapatkan kekayaan karena berdana. Itu Sang Buddha, karena Sang Buddha melihat dengan mata dewa beliau, bahwasanya orang-orang yang suka berdana mendapatkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan tertinggi tidak lain adalah ketika berdana dengan tujuan untuk memperindah, mempercantik batin. Malah dalam satu khotbah, yaitu dalam Anguttara Nikaya, orang yang berdana dengan tujuan untuk memperindah, mempercantik batin, ya dengan kata lain adalah untuk melenyapkan loba, dosa, dan moha, membawa seseorang pada pencapaian anagami. Pencapaian anagami. Dikatakan demikian. Nah, ini berdana. Nah, kalau kita berbicara sila juga sama.
Apa itu tujuan sila? Moral, mempraktikkan moralitas juga sama. Tujuannya adalah untuk melepaskan kemelekatan. Setidaknya adalah melepaskan kemelekatan terhadap perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan baik ucapan maupun jasmani yang tidak baik, yang tidak benar, yang merugikan. Karena pada umumnya, kalau kita boleh mengatakan, manusia itu kebanyakan suka berbuat jahat. Karena salah satu karakteristik dari